warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 92 akan mementaskan drama Bawang Merah dan Bawang Putih. Perkenalkan, nama saya Gas Bastian sebagai narator dan seorang paman. Saya Gagal sebagai ayah dari Bawang Putih. Saya Rafif Jumaidi sebagai kakek tua di pinggir sungai. Saya Zahra Jantika Karina sebagai Bawang Putih. Saya Janina Sajaya sebagai Bawang Merah. Saya Kuilana Irata Kirin sebagai Ibu Tiri. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan gadis remaja mereka yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia, walaupun ayah Bawang Putih hanyalah pedagang biasa. Mereka hidup aman, damai, dan tentram. Sampai pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan meninggal dunia. Bawang Putih sangatlah berduka, kemudian pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya. Ya sudahlah ya. Ya anakku, yang sudah biarkanlah sudah. Di desa itu, hidup seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah seringkali berkunjung. Dia membawakan makanan untuk Bawang Putih dan ayahnya, dan membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Bawang Putih, ini Ibu bawakan sedikit makanan. Terima kasih Bu. Sama-sama, kalau begitu Ibu pulang dulu ya. Iya, salam buat Bawang Merah ya. Baik. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih pun berpikir, kalau lebih baik ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan Bawang Merah dan Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah, kamu setuju atau tidak? Aku setuju ayah. Baiklah kalau begitu. Bagaimana denganmu Bawang Merah? Aku setuju. Ya kan Bu? Ya dong, Ibu pasti sangat setuju. Pada awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai terlihat. Mereka kerap kali memarahi Bawang Putih dan memberikan Bawang Putih pekerjaan yang sangat berat. Saat ayah Bawang Putih sedang berdagang, tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Putih, kamu harus mencuci piring, mengepel, dan seluruh pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Ngerti? Baiklah Ibu. Putih, kamu juga harus membersihkan kamar kamu berantakan. Iya Kak. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Bawang Putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi karena penyakit ayah yang menyebar ke seluruh tubuh ayah. Ayah, Putih mohon, jangan tinggalin Putih. Nah, jikalau ayah pergi, baik-baik ya nak. Iya ayah. Bu, aku titip Putih ya. Baik, Ayah. Ayah, jangan tinggalin Putih ya. Semenjak saat itu, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih, sehingga membuat Bawang Putih tidak pernah beristirahat. Putih, kamu harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan air mandi dan juga makan untuk saya dan Bawang Merah. Lalu, kamu harus menyirami tanaman, memberi pakan ternak, dan juga kamu harus pergi ke sungai untuk menyuci pakaian kotor. Lalu di rumah, kamu harus menyetrika dan seluruh pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Ngerti? Mengerti Bu. Namun, Bawang Putih selalu melaksanakan tugasnya dengan gembira karena dia berharap suatu saat dia akan dicintai oleh ibu tirinya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu seperti biasa, Bawang Putih membawa pakaian kotor yang akan dicucinya di pinggir sungai. Sambil bernyanyi-nyanyi kecil, Bawang Putih segera menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang selalu dilaluinya. Hari itu sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci pakaian yang dibawanya. Saking terlalu asiknya, Bawang Putih tidak menyadari salah satu pakaian ibu tirinya hanyut terbawa arus sungai. Celakanya, pakaian yang hanyut adalah pakaian kesayangan ibu tirinya. Ketika Bawang Putih menyadari hal itu, Bawang Putih pun segera mencoba menyusuri sungai tersebut untuk mencarinya.
Aku harus bisa mencari baju ibu, karena itu adalah baju kesayangan ibu. Namun, bawang putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia pulang dan menceritakan kepada ibu tirinya. Bu, maafkan Putih, baju ibu hanya terbakar arus. Apa? Dasar ceroboh, aku gak mau tahu. Kamu harus pergi cari baju itu sampai ketemu. Dan jangan berani-beraninya kamu pulang kalau belum ketemu itu baju. Ngerti? Bawang putih pun terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Bawang putih pun segera menuju ke sungai, tempatnya mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, namun bawang putih belum menemukan baju ibu tirinya. Dia memasang matanya dengan teliti, diperiksanya setiap jaluran akar yang menjorok ke sungai, karena siapa tahu baju ibu tirinya tersangkut di sana. Setelah matahari sudah condong ke barat, bawang putih pun bertemu dengan seorang paman yang hendak pergi ke pasar. Paman, paman, paman. Ya nak, ada apa? Paman, apakah paman melihat baju merah yang ada di lewat sini? Saya harus menemukannya dan membawanya pulang. Oh iya nak, tadi saya lihat. Jika kamu menyusuri sungai ini dengan cepat, mungkin kamu bisa menemukannya. Baiklah paman, terima kasih. Ya, sama-sama nak. Hari pun sudah mulai gelap. Bawang putih pun mulai putus asa karena malam akan tiba. Namun, dari kejauhan nampak sebuah cahaya dari gubuk kecil tepi sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk tua itu. Permisi. Siapa kamu, nak? Saya Bawang Putih, Kek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya menginap di sini untuk malam ini? Ya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu. Nah, baiklah, tapi kau harus menemaniku selama seminggu di sini. Bagaimana? Baiklah, Kek. Putih akan menemani kakek selama seminggu. Asalkan kakek tidak bosan lagi denganku. Selama seminggu, bawang putih pun tinggal bersama kakek itu. Setiap hari, bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah kakek. Tentu saja, kakek merasa sangat senang. Genap sudah seminggu, bawang putih pun dipanggil oleh kakek. Nah, sudah seminggu kau tinggal di sini. Dan aku senang karena kau anak yang berbakti dan rajin. Untuk itu, kau boleh membawa balik baju itu. Dan satu lagi, kau boleh mengambil salah satu dari labu kuning ini untuk sebagai hadiah. Tidak usah, Kek. Ayo bawang putih, Ya sudah, Putih memilih yang kecil ya, Kek. mengapa kamu memilih yang kecil? Putih takut tidak bisa membawa yang besar, Kek. Ya sudah. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Bu, ini bajunya. Ya sudah, sana pergi. Baik, Bu. Bawang putih pun segera pergi ke dapur dan membelah labunya itu. Alangkah terkejutnya ketika melihat labu yang terbelah berisi emas dan permata yang sangat banyak. Hah, emas. Ibu akan dapat emas permata, Bu. Bawang merah dan ibunya pun langsung merebut emas dan permata tersebut. Hai gembel, kamu dapat permata dan emas ini dari mana? Iya, dari mana kamu mendapatkan labu dan perhiasan itu? Dari mana? Aku mendapatkan emas permata ini dari... Dari mana? Waktu itu, aku sedang mencari baju ibu yang hanya terbawa arus. Kemudian kemalaman, aku pun menginap di rumah kakek yang di pinggir sungai itu. Dan aku pun disuruh menemaninya selama seminggu. Setelah seminggu, aku mendapatkan hadiah ini. Setelah mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah pun berpikir untuk melakukan hal yang sama. Namun kali ini, bawang merahlah yang akan melakukannya. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baiklah ibu, kalau begitu besok pagi kamu pergi ke sungai ya. Baik bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai dan langsung pergi ke rumah si kakek. Kek, kakek tahu nggak baju yang ini tadi? Kakek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Baiklah. Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakannya, pasti hasilnya tidak bagus, karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, kakek membolehkan bawang merah pulang. Kek, bukankah kakek seharusnya memberiku labu sebagai hadiah karena telah menemanimu selama seminggu?
Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Sesampainya di rumah, bawang merah pun segera menemui ibunya. Dengan gembira, ia menunjukkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih minta bagian, ibunya pun menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Sana pergi ke sungai, cuci pakaian yang kotor. Baiklah ibu. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Amanat dari drama ini adalah, sebagai orang tua, kita harusnya menjaga dan menyayangi anak kita tanpa melihat latar belakangnya. Dan sebagai manusia, janganlah kita egois seperti bawang merah yang hanya mementingkan dirinya sendiri, karena keegoisan akan membawa kesialan pada dirimu. Itu saja pementasan drama dari kelompok 3 kelas 92. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi